Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tadhkiratan lil ibad wa tawhiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam waridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirrul Asrar. Bagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sirrul Asrar, dan kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Syahlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa summa ila hadratin sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Syahlillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lagi ada orang mantenan, jadi sound sistemnya luar biasa kenceng ini. Mudah-mudahan nggak masuk ke rekaman YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Qala al-imamul Ghazali rahimahullahu alaihi. Qala, berkata siapa? Al-imamu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya. Ya juzu, dimungkinkan,
yura dapat melihat. Siapa Ar-Rabbu Tuhan? Fil manami, di dalam mimpi. Ala suratin, dengan bentuk rupa jamilatin yang indah, ukhrawiyatin bersifat ukhrawi atau akhirat. Ala hadza ta'wili, berdasarkan atas takwil ini, al-madhkuri yang telah disebutkan di atas, qala berkata Imam Ghazali, lianna bahwa masalah mar'iyu, masalah sosok al-mar'iyu yang dilihat, misalun adalah perumpamaan, ma sesuatu, yakhluquhullahu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ma'aluhur, ala qadri sesuai kadar, istihdadi kesiapan, ar-ra'i orang yang melihat, wa munasabatihi dan kesesuaiannya, walaisa namun bukan, al-haqiqatadz dzatiyati hakikat zat Allah, lianna Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala munazzahun disucikan, anis surati dari berbagai bentuk rupa,
atau yuro dilihat, bidzatihi dengan zatnya, fit dunia di dunia, karuyatin nabiyyi seperti mimpi melihat Nabi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'ala berdasarkan hadzal qiyasi, analogi ini, ya juzu dimungkinkan ayuro melihat Nabi fi suratin dalam bentuk rupa, mukhtalifatin yang berbeda-beda, ala qadri sesuai kadar, munasabati kesesuaian, istihdadi kesiapan, ar-ra'i orang yang melihat, wala yuro bukan melihat, al-haqiqatal muhammadiyati hakikat Nabi Muhammad, illa kecuali al-warisul kamilu pewaris al-kamilu yang sempurna, fi amalihi dalam amalnya, wa ilmihi ilmunya,
khalihi kondisinya, wa basiratihi mata batinnya, zahiron wa batinan, zahiron secara lahir, wa batinan dan batin, la fi khalihi, la tidak fi khalihi pada kondisi orang yang melihat, wa kadza demikian juga fi syarhi muslimin, fi syarhi muslimin disebutkan dalam syarah Muslim, ya hadis Muslim. Ya juzu dimungkinkan ru'yatullahi ta'ala melihat Allah ta'ala fisuratil basyariyati, fisurati dalam bentuk rupa, al-basyariyati manusia, an-nuroniyati cahaya, alat takwili berdasarkan takwil, al-mazkuri yang telah disebutkan, wal qiyasu dan analogi, ala tajalli dalam manifestasi, kulli sifatin setiap sifat, ala menurut hadzan nahji metode ini, kama sebagaimana Allah tajalli pernah bertajalli atau bermanifestasi li Musa kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fi suratin nari dalam bentuk rupa api, min syajaril inabi min dari syajaril inabi
pohon al-inabi anggur. Al-inabi anggur. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, li ahlihi, kepada keluarganya, imkusu, tinggallah kamu di sini, ini sesungguhnya anastu, aku hanya melihat naron, api, la'alli, mudah-mudahan, atikum, aku dapat membawamu, minha, darinya, bikobasin, dengan nyala api, wa min sifatil kalami, wa min, dan dari sifatil kalami, sifat kalimatnya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tilka, dan apakah itu, biyaminika, yang ada di tangan kananmu, ya Musa, wahai Musa, wakana, dan dulu, tilkan naru, api itu, nuron, adalah cahaya, lakin, tetapi cahaya itu sumiyat, disebut naron, api, ala zahmi, atas dugaan,
Musa, Nabi Musa. Nah itu ditambahi hak ya, alaihi sholatu wassalamu. Wa talabihi, dan pencarian Musa walaisal insani, bukankah al insani manusia itu adna lebih rendah martabatin derajatnya minas syajaroti daripada pohon. Fala ajaba, maka tidak aneh ayyatajalla, an yatajalla, jadi dibaca ayyatajalla jika seseorang bertajalli atau bermanifestasi bisifatin, dengan satu sifat min sifatillahi ta'ala, min diantara sifatillahi ta'ala, sifat-sifat Allah ta'ala. Fil haqiqatil insaniyati, dalam hakikat manusia, ba'dat tasfiyati, setelah disucikan, minas sifatil hayawaniyati, dari sifat-sifat al-hawaniyati, hewani, ilal insaniyati, menuju sifat insani, kama tajalla, kama tajalla, sebagaimana Allah bertajalli ya, atau bermanifestasi ala ba'dil awliya'i,
ba'di kepada sebagian al-auliyai wali-wali Allah, ka Abi Yazid al-Bustami, seperti Abu Yazid al-Bustami, haitsu qala, ketika ia berkata, Subhani, maha suci aku, ma'adoma, ma betapa a'doma agungnya, sya'ni diriku, wakal Junaidul Baghdadiyu, seperti ya, dan seperti Junaidi al-Baghdadi, haitsu qala, ketika dia berkata, laisa, tidak ada, fi jubbati, di dalam jubahku, siwallahi, selain Allah, wa nahwu dzalika, dan lain-lain seperti itu. Wa fi dzalikal maqami, di dalam tingkatan spiritual ini, lataifu, berbagai kelembutan Allah, ajibatun, memukau, li ahli tasawufi, bagi ahli tasawuf, ya dulu akan panjang, syarhuha, jika dijelaskan. Saya jelaskan dulu. Jadi ini masih terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kita berjumpa dengan Allah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, maka syaratnya jadilah kekasih Allah dulu, ya, biar dicintai Allah. Lakukan hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya begini, kalau ingin dikasih Allah, kalau meludah jangan ke kanan, meludahnya ke kiri, buang ingus ya ke kiri. Dulu Imam Bukhari ketika mencari hadis
Itu diberitahu oleh seorang ulama bahwa di sana itu ada ulama besar yang memiliki banyak hadis. Dia mau mengambil hadis, ya hadisnya untuk ditulis dimasukkan ke dalam bukunya kitabnya Imam Bukhari. Ya. Ternyata setelah didatangi, orang itu berada di depan rumahnya, kemudian orang itu meludah ke kanan. Imam Bukhari tidak jadi menemui, langsung balik badan pergi pulang. Karena apa? Orang ini jelas nggak amanah. Kalau orang yang memegang hadisnya Nabi, biasanya kan walinya Allah tidak akan meludah ke kanan, karena Nabi tidak pernah meludah ke kanan. Jadi meludahnya ke kiri, ya, mengeluarkan ingus juga ke kiri. Kalau pakai baju, ya kanan dulu. Kalau melepas sendal, ya kiri dulu. Kalau memakai sendal, ya kanan dulu. Dulu ngaji hadis Abi Jamroh kan sudah saya jelaskan bagaimana kalau memakai sendal, melepas sendal, ya. Kalau kita keluar dari masjid, itu kan ada sendal kita, yang dipakai mana dulu? Yang dipakai kan kanan dulu. Ketika keluar dari masjid, yang keluar kaki mana dulu? Kaki kiri dulu. Berarti kaki kiri numpang di atasnya sendal kiri, baru kaki kanan dimasukkan ke dalam sendal yang kanan. Setelah itu kaki yang kiri dimasukkan ke dalam sendal yang kiri. Oh, hal-hal yang kecil saja tidak bisa mengikuti Nabi, apalagi yang besar-besar. Kok mau mungkin kataman bareng Allah? Ya kalau bisa ya ikuti Nabi, kecil-kecil itu. Kalau pengen jadi kekasihnya Allah. Kalau makan, ya ambil satu puluhan ini, ya satu suapan dimakan. Kemudian ya makan Bismillahirrahmanirrahim, ya dikecapi gitu, dikedapi. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, ini ke tenggorokan, ke perut, mengucapkan Alhamdulillah. Paling makan lupa Alhamdulillah saking enaknya. Ya, itu diantaranya kalau ingin dicintai oleh Allah. Ya, kalau dicintai oleh Allah kan berarti jadi walinya Allah. Minum pun juga sama. Oke, minum ya satu teguhan Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih diberi kenikmatan Allah minum. Oke, jadi itu beberapa hal yang kalau kita lakukan akan menjadi kekasihnya Allah, walinya Allah. Terus kalau ingin menjadi walinya Allah, setiap subuh atau sore asar itu selalu berdoa, mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Ya, ini kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, itu ulama besarnya tasawuf di zaman pertama munculnya tasawuf. Berdoanya Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, dan seterusnya. Itu kalau sering mengucapkan seperti itu, mendoakan umatnya Nabi Muhammad, akan diangkat menjadi wali abdalnya Allah. Ya, makanya kalau lupa mendoakan umat Nabi Muhammad, kaca mobil saya tulis Allahumma arham ummata Muhammad. Jadi orang yang di belakang saya kan
baca Allahumma arham ummata Muhammad, otomatis kan ya orang itu termotivasi oleh saya walaupun dia nggak ngerti kan Allahumma arham ummata Muhammad. Apa tuh kok tulisnya Allahumma arham ummata Muhammad? Nah, orang yang melihat Nabi pun sama dengan melihat Allah. Kita tidak akan bisa melihat secara sempurna kalau kita tidak menemukan jalur yang sempurna dari sisi nasab dan dari sisi ilmu. Ada orang ilmunya luar biasa tapi nasabnya tidak sambung pada Nabi, berarti kita hanya bisa sampai pada Nabi berdasarkan ilmu. Nah, kemudian ada orang yang nasabnya bagus tapi ilmunya nggak ada. Ya, kita sampai pada nasabnya tapi tidak bisa makrifat karena tidak punya ilmunya. Maka carilah orang yang mengajarkan tasawuf, yang nasabnya sambung pada Nabi, yang ilmunya pun juga sambung kepada Nabi, supaya nanti ketika kita diberikan oleh Allah makrifat, Allah bisa bertajalli dengan kita secara sempurna. Tapi ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah menunjukkan kesaktiannya. Kalau masih pamer kesaktian, itu dapat dipastikan bukan walinya Allah, tapi pendekarnya Allah, ya, ahli kejadukan, ahli kesaktian. Wali itu walaupun sakti, kesaktiannya sudah ditinggalkan di dalam kotak. Dia malu dengan Allah, yang sakti itu hanya Allah, dirinya tidak sakti. Walaupun dia tahu, dia tidak pernah mengatakan bahwa saya tahu. Dia mengatakan saya tidak tahu. Ya. Walaupun ada orang yang datang kepada wali Allah dengan mengungkapkan ini, ya sebenarnya dia tahu kalau itu ini, tapi dia tetap tidak tahu, mengatakan tidak tahu. Sama halnya dengan orang datang ke saya, ibu-ibu nangis, cerita begini, saya stop, suaminya selingkuh ya. Ya sudah kan, kita dari kata-katanya saja nggak perlu di istikharah kan sudah tahu kalau dia mau konsultasi kepada kita karena suaminya dibawa orang, ya, yang satu istrinya dibawa orang. Kita sudah tahu, tapi walinya Allah tetap pura-pura tidak tahu, karena menjaga kehormatan orang yang menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Walinya Allah itu kalau bernafas juga diatur. Gak bernafas tidak akan seperti itu. Mengeluarkan riak, dahak itu tidak, enggak. Kalau masih seperti itu berarti masih belajar jadi wali. Walinya Allah nutup itu dan itu orang yang masih meniti jalan belajar jadi wali. Okay. Berbicara pun intonasinya dijaga. Okay. Jalan pun intonasi jalannya dijaga. Sendalnya nggak diseret swek. Iku wali kukun niku. Wali kukun dekatnya Ngawi sana, ya. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau jenengan Bapak Ibu mau dijadikan kekasih Allah, itu ya harus mulai sekarang ditata. Bicara, pandangan matanya, gak jelalatan, ya. Berjalannya, minum gak gelek. Hoi, enak ya, semuanya mulai ditata, mengikuti sedikit demi sedikit, mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ya. Kalau sudah seperti itu, nanti lama-lama nurnya Allah akan melekat pada diri kita, mata batin kita mulai sedikit demi sedikit mampu melihat bentuk
disebutnya nabi, ya akhirnya bisa berjumpa nabi dengan keadaan mimpi, ya nanti juga bisa berjumpa Allah dalam keadaan mimpi. Bukan lupa mimpi Gus, kan enggak. Kalau langsungan nanti kayak Nabi Musa langsung pingsan. Makanya kita itu diajari pelan-pelan, mimpi dulu, habis itu setelah kuat, ya barulah nanti dalam keadaan terjaga. Jadi seperti Nabi Musa, masih kelihatan api, masih kelihatan ini tuh, ya Allah bertajalli dengan api. Nah kemudian seperti Syekh Junaidil Baghdadi, ya Abu Yazid Al Bustami, beliau itu melihat sesuatu itu sudah wujudnya Allah, tidak ada selain Allah. Makanya mengatakan ma fi jubbati ma siwallah, tidak ada semua yang di jubahku ini kecuali Allah, selain Allah nggak ada. Subhani, subhani. Jadi mensucikan dirinya. Jadi kalau kita karena belum belum bermesraan dengan Allah, ya subhanallah, 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 subhanallah. Kalau Allah sudah bersama kita, ya kan subhanallah, berarti ya subhani, subhani, maha suci aku, ya. Itu kalau orang tasawuf namanya satohat. Satohat itu kalau bahasa Jawa ngomongnya sak nyeplose diri. Karena apa? Ketika Allah bertajalli, ya ngomongnya langsung begitu, itu namanya satohat. Ngomongnya spontan. Bapak Ibu kalau ingin ngomong spontan ya begini, aku kaya, aku hari ini kaya, gitu loh, spontan. Jangan ngomong ya Allah kayakanlah aku, kesuwen sambil jalan aku kaya, aku kaya. Nah, itu namanya satohat. Aku sukses, aku sukses. Gak usah berdoa bertele-tele. Kalau sudah mengerti ini gak usah berdoa bertele-tele. Mau pergi ya, ke sana mau nagih utang, dibayar utangku, berangkat. Ya, kita pergi ke sana mau bisnis apa? Dagangan kita supaya habis. Aku pergi ke sana, daganganku habis, ludes. Ya, yang ngomongnya begitu. Kalau sudah bersama Allah itu nggak perlu gitu. Ya saya ke sana habisnya. Nah, itu namanya satohat. Ya besok belajar begitu pagi-pagi. Ayamku habis. Ya tapi kan nggak perlu di kalimatnya seperti itu. Mau nyata sudah dokun teh enggak, itu dalam hati satohatnya gitu, biar nggak dikatakan gelenying. Ya, jadi nggak perlu berdoa panjang-panjang. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, berbelit-belit. Maka Allah, kamu maunya itu kan? Iya, ngapain berbelit-belit begini? Ya dulu di sekolah kan diajari literasi, suruh bikin proposal, bikin ini. Ujung-ujungnya kan yang terakhir mohon bantuan dana, dukungan doa dan dana. Oke. Jadi belajar satohat seucap jadi. Kalau bahasa Jawa nenek moyang kita belajar kita mengucapkan sesuatu seucap jadi. Jadi di dalamnya ada kalimat kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi yang di surat Yasin itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun titik-titik fayakun. Nah kalau mau pakai kalimatnya Allah ya idza arada syai'an ayyakula lahu kun, habis dagang aku fayakun. Oh gitu. Jadi kan ngerti satohat mengikuti kalimatnya Allah, kun fayakun. Lah bolak-balik saya Gus, kun fayakun kok tetep aja. Lah kan nggak ngerti bagaimana cara menggunakan satohatnya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun, habis dagang aku fayakun. Oke, paham. Nah itu walaupun ngaji Yasin bertahun-tahun, apa maksudnya kun fayakun ya nggak manjur. Kun seucap jadi. Ya.
Dadio menurut, jadi itu kadar kejadiannya menurut tingkat keimanan kita. Nah kalau sudah walinya Allah, batu dipegang kun fayakun jadi emas, ya jadi emas, jangan heran ya. Kanjeng Sunan Bonang itu ada apa namanya, pohon di tengah-tengah hutan ya. Apa itu pohon apa itu yang putih-putih itu, yang buahnya biasa kita makan kalau Ramadan? Ada siwalan, kemudian apa itu, kolang kaling. Si apa namanya, Berandal Lokajaya ngomong, apa itu kalau kamu sakti itu dirubah jadi emas, ya itu sudah jadi emas ya, karena sudah bisa saucap jadi kun fayakunnya sudah berada di dalam diri kekasihnya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun, habislah daganganku dan untungnya banyak, fayakun. Kalau kun langsung gedebuk jatuh dari langit, kalimatnya Allah bukan kun fayakun tapi kun fakana dalam bahasa Arabnya ya. Jadi kalau mau bertajalli, belajar bertajalli dengan Allah, ya pahami kalimat-kalimatnya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya ketika Nabi Musa diserang oleh Fir'aun dan bala tentaranya, termasuk tukang-tukang sihirnya ya, makanya Allah menurunkan ketika di Bukit Tursina itu kan ada kalimat walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bil mauta balillahil amru jami'a. Itu awalnya para tukang sihirnya Fir'aun itu menghipnosis Nabi Musa supaya tunduk kepada Fir'aun. Hipnosisnya bagaimana? Sun matek aji-ajiku si jaran goyang ya. Cumetiku sodolanan kang soko langit, dak sabetake langit judul sampai langit sapi itu, dak sabetake gunung gugur, dak sabetake sukorasat, dak sabetake atine si jabang bayine Nabi Musa tunduk sujud marang ingsun. Itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa lah. Itu ajian jaran goyang itu dari kelompoknya Fir'aun, cuman itu terjemah bahasa Jawa. Makanya terus Allah menurunkan di dalam Al-Quran walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bil ardu au kullima bil mauta balillahil amru jami'a. Allahumma inni as'aluka mahabbati wa mawaddati qalbati titik binti titik nasrum minallahi wa fathun qarib. Loh, itu kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah untuk menandingi si sihir. Walinya Allah harus tahu. Anaknya digendam cowok bingung, Gus, kok kula rada linglung Gus. Kenapa? Ditinggal pacare Gus. Oh, berarti digendam karo pacare, dihipnosis, dipelet kalau orang Jakarta. Nah kita kan harus tahu itu kisah itu kalau di Quran, oh ini dulu kalau ini seperti ini. Ada itu yang lebih lembut lagi. Makanya terus Nabi Khidir mengajarkan baca surat Al-Muluk, kemudian baca lagi ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu lebih halus lagi daripada apa yang dibaca oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa bertajalli dengan Allah bertajalli dengan Nabi Musa, akhirnya mengetahui banyak rahasia sehingga ketika berkata kun fayakun. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kami bertanya Ibu Titik beberapa bulan lalu yang menanyakan tentang sahabat dan pengikut. Yang saya tanyakan untuk melengkapi pertanyaan dia, pengikut dan beda. Apa pengikut? Kayaknya di dalam Quran yang di sini Allah raham umat Muhammad, bukan Allah raham pengikut Muhammad. Saya tanyakan pengikut, apa bedanya pengikut dengan Ini ada pertanyaan, apa bedanya sahabat, pengikut dan umat?
Dulu semasa Nabi masih hidup, orang yang berjumpa dengan Nabi, dia memeluk agama Islam, dan ketika wafat juga masih dalam keadaan Islam, itu disebut sahabat. Ya, itu disebut sahabat. Bagaimana orang berjumpa Nabi tapi tidak memeluk agama Islam, bukan disebut sahabat atau sahabat. Nah, kemudian orang mengikuti Kanjeng Nabi, mengimani ajaran-ajaran Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, hanya berjumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Tapi itu bahasa Indonesianya pengikut, karena jumlahnya banyak dalam bentuk jamak, jadi tabi'in, para pengikut. Nah, kemudian orang nggak pernah ketemu sahabat, tapi ketemunya tabi'in, namanya tabi'in, pengikutnya para pengikut. Nah, setelah itu baru namanya umat. Wes nggak pernah ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ya tinggal ketemu ulama, pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya. Inilah namanya umat. Kita ini namanya umat. Oh, kita wajahnya Abu Bakar Siddiq aja nggak tahu, oh cuma diceritani sama guru-guru juga nggak pernah nunjukkan ini loh fotonya, kan nggak begitu. Makanya Nabi mengatakan, orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi dia mengimani dan mencintaiku, dia adalah ahli surga. Jadi kadar keimanannya itu, para sahabat yang dulu dekat dengan Nabi, dengan kita, ini ya tebal kita. Oh, nggak pernah berjumpa Nabi, tapi kita tetap menjalani ajarannya Kanjeng Nabi. Lah kalau sahabat berjumpa Nabi dan sebagainya, wajar kalau iman, menyaksikan mukjizatnya, menyaksikan ininya itunya. Ya. Jadi makanya kita ini akhirnya orang yang mengikuti ajarannya Nabi, mengimani ajaran Nabi disebut umat. Ya. Oke, mungkin ada lagi. Kita ini umatnya Nabi, tapi level keberapa? Levelnya itu yang kita nggak tahu. Mau disebut level 1, sholatnya nggak pernah seperti Nabi, puasanya nggak pernah seperti Nabi, zakatnya nggak pernah seperti Nabi. Ya pokoknya kalau kata orang Badas sih penting jadi rombongannya Kanjeng Nabi. Bah, rombongan yang kereta yang belakang, walaupun ekonomi yang penting jadi rombongannya Kanjeng Nabi. Akhirnya sing penting jadi rombongan itu, yang penting jadi rombongan, istilahnya jamaiyah. Ya bukan umat lagi, pokoknya wis masih apapun, yang penting saya derek Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi, jadi rombongan Kanjeng Nabi, dinamakan jamaiyah. Jamaiyatuna zumratu. Lah itu sih penting, pokoknya jamiah gandol, ya gandol para ulama. Oke, monggo. Iya. Oke, pertanyaannya kalau jadi kasihnya Allah, apakah dipilih Allah? Ya, tadi dikatakan oleh sebagian ulama, yang sebagian dipilih langsung oleh Allah, yang sebagian PDKT dengan Allah. Ya, sebenarnya Allah mencintai kita, tapi kita tidak mau mendekat dengan Allah. Oke, jadi kita, karena levelnya bukan Nabi dan Rasul, tetap kita yang proaktif mencintai Allah, supaya Allah juga mencintai kita. Oke, bahasa anak sekarang PDKT, dengan mengamalkan amalan ibadah wajib dan sunnah. Cirinya walinya Allah itu apa yang paling menonjol? Orangnya tidak pernah punya dendam, karena Nabi itu sudah menghilangkan dendam. Nah, kalau orang itu, kita nggak usah bicara orang jadi wali.
orang kalau sudah belajar tasawuf, ketika disakiti orang, orangnya itu bilang begini, ya Allah, saya sudah memaafkan orang yang menyakitiku, maka maafkanlah dia dan ampuni dosanya. Oh, kok enak Gus? Kalau masih bilang, oh kok enak Gus, itu berarti ngaji tasawufnya belum lunas, belum khatam. Nah itu berarti belum kolbun salim. Ya pokoknya kita sama orang itu ya tersenyum saja, ya disakiti ya senyum. Kan makin lama makin bingung. Ini orang ini saya sakiti kok senyum-senyum, saya tetap baik sama saya. Ya. Jadi kalau ngaji tasawufnya sudah lumayan, ketika disakiti orang terus berdoa, ya Allah ampunilah si fulan, walaupun dia menyakitiku, dia sudah aku maafkan, ya, karena aku sudah memaafkan maka ampunilah dosa-dosanya. Makin kesana saya nggak setuju dengan kata-katanya Gus Wid, ya kan? Ya saya itu khawatir Bapak Ibu makin kesini makin nggak setuju karena nggak pro dengan seleranya Bapak Ibu. Memaafkan orang itu berat loh, memaafkan itu berat, walaupun itu hal yang sangat ringan tapi berat. Ya kata-kata kok enak, nyakiti kita sudah bertahun-tahun kok cuma dimaafkan begitu aja. Kalau bisa dihizib itu orang. Nah, saya kan juga ditanya orang, pripun gimana Pak Wid, orang itu dihizib saja, nggak apa-apa kalau sampean yang ngizib, tapi kalau saya nggak mau ngizib. Ya karena apa? Nah kalau walinya Allah itu begini, dia nggak mau ngizib, tapi dia itu wali-walinya Allah kan mengamalkan hizib. Contohnya yang saya kasihkan Bapak Ibu itu Saifi, itu kalau Bapak Ibu amalkan terus setiap hari setiap malam, ibarat pagar itu kan makin kuat makin kuat. Kalau orang nabrak pagar kita, orangnya itu ngeblak sendiri, bukan kita yang ngizib, tapi karena kita sudah membentengi diri sangat kuat. Ya. Akhirnya kalau kata orang Jawa, orang itu kualat sama kita. Ya. Berbeda dengan kita langsung nggak suka sama orang dibacakan. Bacakan hizib, Allahumma bisatawati jabaruti kohrika bisurati ghosati nasrika wabi ghoiratika lintiha yukurumatik. Hizib sampai panjang, yang geblak orangnya, berarti kita membunuh orang lain dengan doa, sama dengan membunuh orang lain dengan senjata. Hanya saja kalau senjata bisa dideteksi polisi, kalau dengan doa tidak bisa dideteksi polisi. Yang bisa mendeteksi adalah para malaikat yang diutus oleh Allah. Makanya para wali Allah, ya wali-wali kutub itu menyampaikan, kalau kamu membaca hizib ini dengan tujuan jelek untuk membunuh orang, untuk ini orang, berarti kamu sama halnya mengkalungkan Al-Quran di leher anjing dan babi. Hizib itu dulu diberikan Nabi kepada wali-wali Allah untuk keadaan darurat, perang. Kalau udah perang kayak zaman hari santri itu tanggal 22 Oktober, resolusi jihad ke Surabaya, semua dibekali hizib. Tank-tank Belanda meledak karena dihizib. Sekarang kan nggak ada yang ahli hizib. Siapa yang ahli hizib? Hizib Nasor aja nggak ada yang hafal. Sekarang kalau sekarang ya ahli korupsi semua. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kita itu, Bapak Ibu kan saya ijazahi banyak doa, banyak itu silakan dikoleksi. Oh saya mengalami penderitaan seperti ini dulu, ya itulah yang Bapak Ibu amalkan. Namanya Bapak Ibu itu sudah alim
Allama, orang yang pinter wawasannya luas. Enggak satu amalan diantem kromo untuk semua kebutuhan. Contohnya kalau orang awam itu ya, cucunya lahir baca tahlil, ya bangun rumah keduk pondasi tahlil, ya buka toko tahlil, berangkat haji tahlil, pulang haji umroh tahlil, ya nggak apa-apa. Itu cirinya bukan alim apalagi allama. Ya satu untuk semua. Akhirnya saya pengen yang sapu jagat aja Gus, doa itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya memang betul, doa itu ujung-ujungnya minta kebaikan di dunia dan akhirat. Oke, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Summa fit tarbiyati, summa kemudian fit tarbiyati dalam pendidikan tasawuf. Ini pendidikan tasawuf. Orang sekarang itu mau bilang tasawuf itu berat. Karakter Qur'ani, karakter yang Islami, bukan tasawuf gitu kan? Memang konteks dalam Islam itu kan tasawuf. Summa fit tarbiyati, kemudian dalam pendidikan tasawuf la budda, semestinya harus ada. La Buddha itu kalau terjemah mana pesantren la Buddha keno ora keno. Ya la Buddha itu semestinya harus ada minal munasabati, penyesuaian. Penyesuaian. Fal mubtadi'u, maka bagi pemula min awali amrihi, min awali dari awal amrihi, urusan pendidikan. Nah seperti Bapak Ibu ngaji Sirul Asror ini kan istiqomah sekali ya. Nah ini namanya bagi para pemula fi min awali amrihi, ya di awal urusan pendidikan tasawufnya la munasabata, tidak ada kesesuaian bainahu, antara dirinya, wa bainallahi, dan antara Allah, wa baina nabihi, dan antara Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahtaja, maka ia membutuhkan la mahalata, tidak boleh tidak, ila tarbiyatil wali, ila membutuhkan tarbiyatil wali, pendidikan seorang wali. Awalan, pertama kali, li'annal waliya, karena seorang wali munasabatan, mampu menyesuaikan bainahu, antara dirinya, wa bainal mubtadi'u, dan antara pemula, min jihatil basyariyati, min dari jihatil basyariyati, jihati sisi al basyariyati, kemanusiaan.
Kama sebagaimana lin nabi bagi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hala hayatihi, hala saat hayatihi beliau masih hidup, faida kana maka apabila an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam fil hayatid dunya, masih dalam kehidupan dunia, lamah taja maka tidak ada yang membutuhkan ahadun seorang pun ila ghairihi kepada selain beliau, faidang takola apabila beliau telah pindah ilal akhirati ke akhirat, ingkoto'a maka beliau terputus min sifatit ta'alluqi dari sifat ta'alluqi ketergantungan, bahwa sholat dan beliau telah sampai ila mahdin kepada yang murni, at-tajarrudi tajrid, jadi tajrid yang murni. Wakadha dan demikian juga wakadhal auliya'u dan demikian juga para wali atau demikian pula para wali idzan taqalu apabila dia telah pindah ilal akhirati ke alam akhirat, la yasilu maka tidak ada yang dicapai ahadan seorang pun minhumul irsyadu, minhum di antara mereka al irsyadu petunjuk, ilal maqsudi yang dituju, fafham maka pahamilah, inggunta jika kamu min termasuk ahlil fahmi, orang-orang yang bisa memahami, wa illam takun
Dan jika kamu tidak bisa memahami, fatlubul fahmu, maka carilah al-fahmu, pemahaman. Birriyadati, dengan riyadhah, olah spiritual. An-nuroniyati, cahaya spiritual. Al-ghalibati, yang mengalahkan. Alam nafsaniyati dzulmaniyati, atas alam nafsaniyati, atas jiwa. Al-dzulmaniyati, yang gelap. Li'annal fahma, karena pemahaman itu yahsulu, dapat dicapai, bin nuroniyati, dengan cahaya spiritual. La bidzulmaniyati, bukan dengan cahaya gelap, atau cahaya kegelapan. Li'anna nuro, karena cahaya itu yaji'u, tidak bisa sampai. La yaji'u, tidak bisa sampai. Bimaudhi'in, di tempat yang gelap. Illa, kecuali. Illa yakunu, kecuali dia mutniyan, telah dihiasi cahaya, musyrafan, yang ditinggikan, falam yabqa, sehingga tidak ada yang tersisa, lil mubtadi'i, bagi pemula. Munasabatun, kesesuaian, lahu, pada bimbingan itu. Wa ammal waliyu, adapun seorang wali, alladzi yakunu, yang berada, fil hayati, dalam kehidupan dunia.
falahu dia memiliki munasabatun kesesuaian munasabatun kesesuaian dengan Nabi lianna karena wali itu lahu memiliki jihataini dua sisi at-ta'alluqiyatu satu sisi keterkaitan al-jasmaniyatu jasmani wat-tajridiyatu dua sisi ya sisi kedua atwa tajriyatu adalah tajrid ar-ruhaniyatu ruhani min jihati dari sisi min jihatil warosati dari sisi al warosati pewaris al warosatil kamilati pewaris yang sempurna fayatawala maka akan berkesinambungan ilahi kepada wali madadul wilayati pertolongan kewalian pertolongan wilayah madadul wilayatin nabawiyati pertolongan wilayah kenabian minan nabiyyi dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa yata'arrafu maka dia tahu biha dengan wilayah kenabian itu an-nasa dalam mendidik manusia fafham maka pahamilah fa'inna karena waro adzalika dibalik itu semua sirron terdapat rahasia amikon yang mendalam yudrikuhu yang dapat diketahui ahluhu oleh ahlinya qala Allah Ta'ala
berfirman Allah Ta'ala, walillahil izzatu, walillahi, dan hanya bagi Allah, apa al-izzatu, kekuatan itu, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minina, dan bagi orang-orang beriman. Kita lanjutkan. Wa amma, adapun tarbiyatul arwahi, pendidikan bagi ruh, fil batini, di dalam batin, faruhul jismani, maka ruh jismani, murabbi, sebagai pendidik, fil jismi, di dalam tubuh, awalan, pertama-tama, summa, kemudian, ruhur ruwani, ruh ruwani, murabbi, pendidik, fil qalbi, di dalam hati, summa, kemudian, ruhus sultani. Nah, itu kurang lam ya, sebelum to, setelahnya sin ditambah lam, jadi sultani, ruhus sultani.
Suma kemudian ruh sultani, murabbi pendidik, fil fuadi di dalam inti hati, suma kemudian ruh qudsi, murabbi pendidik, fisirri di dalam sir, wahwa dan ruh qudsi itu al-wasitatu adalah perantara bainahu antara dirinya atau antara hamba, antara dirinya dalam kurung hamba, wa bainal haqqi dan antara Allah al-haq, wa mutarjimun dan sebagai penterjemah, minal haqqi dari Allah al-haq, ilal khalqi kepada makhluk, li'annahu karena ruh qudsi itu ahlullahi adalah keluarga Allah, wa mahromahu dan mahram Allah, wa ammar ru'ya adapun mimpi-mimpi allati hiya yang mimpi-mimpi itu minal akhlaqidz dzamimati dari akhlak tercela, min sifatil ammarati dari sifat al-ammarati nafsu anggara murka, wal lawamati dan lawamah, wal mulhamati dan mulhamah, fahiya maka dia itu minas sibaati dari binatang buas, kan namiri seperti harimau, wal asadi singa, wadabi beruang, wadhihbi serigala, wal
kalbi, anjing. Wal khinziri, dan babi. Wa mislil arnabi, wa misli, dan seperti al arnabi, kelinci. Wasa'labi, rubah. Wal fahdi, macan. Wal hirroti, kucing. Wal khayyati, ular. Wal aqrabi, kalajengking. Wazamburi, dan tawon. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Minal mu'dhiyati, dari binatang-binatang yang menyakiti. Fahadhihi, maka inilah minas sifatid damimati, min termasuk sifatid damimati, sifat-sifat tercela. Allati, yang yajibu, wajib, al-ihtirazu, menjaga diri, anha, darinya. Wa izalatuha, dan menghilangkan sifat-sifat itu. Antori kirruhi, dari perjalanan ruh. Saya jelaskan dulu. Jadi sebelum saya jelaskan, ini kan pertemuan berikutnya itu kayaknya sudah khatam. Bapak Ibu yang di Zoom, ini grupnya, grup ngaji kita tutup ya, kita nanti ganti yang Al-Fatkur Rabbani. Insya Allah besok malam saya tutup. Kalau Bapak Ibu mau keluar duluan silahkan, nanti akan saya masukkan ke grup yang Al-Fatkur Rabbani. Jadi ini kan kurang 1 lembar sama pasal penutup. Jadi Nabi dan para wali itu memiliki kesesuaian. Apa yang diajarkan oleh para wali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita bicara konteks umatnya Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh walinya Allah yang umatnya Nabi Muhammad ya sesuai. Contohnya Syekh Abdul Qadir, apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir sesuai, karena Syekh Abdul Qadir mengikuti gurunya sampai kepada Nabi. Nah, kita ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir yang memiliki kesesuaian, termasuk pendidikan ruhaninya ya. Yang sekarang sudah langka kan pendidikan ruhani, yang ada kan pendidikan otak ya, pendidikan jasmani ya, pendidikan ruhaninya sudah nggak ada. Sekolah itu kan kecerdasan yang diukur oleh TKA, tes kompetensi akademik, itu kan hanya kecerdasan otak.
otaknya cerdas, hatinya tumpul. Makanya anak-anak sekarang tidak menghormati orang yang lebih tua usianya karena apa? Otaknya cerdas, hatinya tumpul. Nah, yang dicita-citakan oleh Nabi, otaknya cerdas, hatinya juga lembut, tidak tumpul. Ya. Contohnya begini, zaman dulu kalau ada murid, ya ada kiainya ngaji watuk-watuk itu langsung muridnya ngambil minuman di bawah ini, gak sampai gurunya batuk. Zaman saya mondok dulu rebutan bikinkan minuman yang ada di situ lah. Dulu kan ya nggak ada Aqua, Viva kan nggak ada. Ya kita rebutan godokan kopi, godokan itu ya kita beli kopi di toko itu terus kita aduk sendiri. Ya kita rebutan menyajikan itu karena apa? Karena ilmu kita dari guru, sumber dari guru, kita melayani guru itu akhirnya mendapatkan barokah ilmu. Yang nggak tahu dikatakan begitu, katanya feodal. Ya orang-orang sekuler itu mengatakan begitu, katanya feodal. Ya enggak feodal, memang faktanya ilmu kita dari guru kita melayani guru kita, menghormati guru kita. Apalagi guru ruhani yang mengantarkan sampai kepada Allah. Dulu itu seperti itu. Sekarang saliman sama guru, malah gurunya yang berada di depan pintu gerbang. Saya gini, kok ngalahno Jepang ayo. Dulu zaman saya sekolah SD, saya nyari guru saya sama kepala sekolah salaman. Sekarang gurunya sama kepala sekolahnya di depan pintu gerbang ini, sampai ngawasi muridnya mendeling ini. Mana nih yang telat? Terus diselentik sama kepala sekolah, ibu yang nggak terima lapornya polisi. Nah, sekarang karena apa? Itu terjadi karena sudah tidak ada pendidikan ruhani. Pendidikan ruhani cuma 1 minggu sekali pendidikan agamanya. Kurikulumnya dari dulu saya baca, saya sekolah SD sampai sekarang ya tetap gitu-gitu aja, jadi sangat terbatas. Hanya pengetahuan tentang agama, bukan ilmu agama. Dulu kan diajari, kamu kalau suka marah berarti itu nafsu angkara murka kamu yang besar. Sana kamu pergi wudhu supaya nafsu angkara murka kamu turun tensinya. Ya. Kalau kamu lagi suka ini nafsu lawamah itu kan nafsu keinginan makan minum. Wes ada di medsos katakanlah sekarang, wah kuliner di sana, ayo kita pergi duduk. Nyatanya mak-mak geruduk, ini rombongan mak-mak mau berburu kuliner. Nah, itu artinya yang mengendalikan diri adalah nafsul lawamah. Ya. Terus nafsul mulhimah, ada rombongan mak-mak 10 orang, bajunya seragam, semuanya seragam, itu namanya nafsul mulhimah. Jadi sekarang kan manusia berkomunitas itu ya seragam, ininya seragam, HP harus sama iPhone, Samsung harus seri S dan sebagainya, itu nurutin nafsu mulhamah. Orang yang kaya berkumpul sama orang-orang yang kaya, naik Harley Davidson, terus naik Pajero, naik ini, naik itu adalah nafsu mulhamah. Jadi orang punya persatuan itu karena dorongan nafsu mulhamah. Ya. Nah itu kalau nggak dididik, ya ruhani kita tetap bodoh. Ya. Makanya kita harus memperbanyak zikir wirid yang memperkuat, ya, ruh qudsi, ruh ruhani, ruh sironi, ya, ruh jismani, itu wiridannya diperkuat. Seperti zikir la ilaha illallah 100.000 itu untuk kepentingan mereka supaya mereka mampu melawan nafsu amarah. Orang jadi bupati, wali kota 1 periode, ya, 2 periode jadi bupati, wali kota sukses. Periode ketiga nyalonkan gubernur. Itu bukan
dorongan apa-apa itu dorongan nafsu mulhamah, yaitu nafsu kebesaran. Ya, sudah jadi presiden 2 periode masih ngotak-ngatik undang-undang supaya bisa 3 periode, itu namanya nafsu kebesaran, yaitu nafsu mulhamah. Ya. Kadang-kadang kita kan lupa bahwa itu sebenarnya adalah dorongan nafsu. Sholat kita itu bukan karena Allah tapi karena nafsu. Sedekah kita ya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Nah itu yang perlu kita pelajari. Ini didikannya seorang wali. Nah di dalam bab ini nanti sambil khataman, mana-mana yang kita amalkan sampai pada saatnya kita naza. Naza itu masih gini, napa mbah yang dipikir mbah iku lo anakku ragil tuh piye ku dimodali bolak-balik kok bangkrut, ya. Jadi sampai mau naza itu loh saya mikir anak ini bangkrut. Empun to mbah wong anak ya ngoten ae lho, anak ya akeh. Nah, itu nafsu-nafsu seperti itu yang menggoda kita. Jenengan Bapak Ibu sergap sholat itu dilihat, sergap saya karena Allah apa karena dorongan nafsu, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Sakaratul maut butuhnya ya apa-apa, tapi Rasulullah kok umat gitu. Kenapa Rasulullah umati? Ya karena tahu Rasulullah itu ke depan umatnya tidak berkualiti, alias tidak berkualitas. Sekarang faktanya semua orang menjalani budaya Islami, tapi ada yang menjalankan Islam yang kafah, orang-orang pakai jilbab, pakai kopiah, ya, yang jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Itu kan hanya menjalani budaya Islami, tapi semuanya tidak Islami. Makanya Nabi itu khawatir umati, duh umatku Gusti. Kan tahu Nabi itu umatnya makin akhir, kualitasnya makin rendah. Kuantitasnya banyak tapi kualitasnya rendah. Umat Islam sekarang di Indonesia saja ya kuantitasnya banyak tapi kualitasnya rendah. Lihat yang jadi kuli umat Islam, ya kuli panggul umat Islam, di sinetron yang miskin-miskin nangis-nangis umat Islam, pakai jilbab sedih-sedih umat Islam, yang kaya-kaya, yang bahagia naik mobil mewah, di apartemen mewah, ya pakai singlet saja perempuan, bukan Islam. Yang menjengkelkan itu kan gini, di sinetron pembantu mesti celok panggilannya mbak. Itu kan menandakan bahwa kata-kata mbak itu sudah tidak berkualitas hari ini. Kalau dulu nama mbak itu kan sangat terhormat. Mbak itu berasal dari kata Mbak Ayu, ya makanya panggilannya Mbak Yu. Sekarang mbak itu konotasinya pada seorang pembantu. Bule itu ya pembantu sekarang, makanya anak-anak nggak panggil bule itu setara dengan pembantu, maka panggilnya tante. Padahal tante itu bule bahasa Cina. Ben Islami ami panggilannya. Le dalam bahasa Arab ami. Nah makanya Nabi mengatakan ummati, ya Nabi itu kasihan pada umatnya. Ya seperti kita lah, gak usah malu-malu mengakui kualitas hidup kita kan masih rendah sekali, kualitas agama kita ya masih rendah sekali. Sekarang umat Islam di sudut mana yang tidak berkelahi sesama umat Islam? Di Timur Tengah itu nggak berhenti perang, kan kualitasnya rendah. Umat Islam, negara-negara mayoritas umat Islam rata-rata miskin. Nah pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah pendidikan. Pendidikan rohani sudah hilang, pendidikan yang lain juga sudah
sudah hilang. Okay. Terus masih ada satu. Iya, silakan. Muhrimnya Allah itu. Ahlullah, okay. Jadi kita itu seperti Ruhul Qudsi itu karena mahramnya Allah, muhrimnya Allah, maka dia menjadi keluarga Allah dan apa-apa dia yang dipercaya. Ruhul Qudus itu kan nama lain dari malaikat Jibril, ya. Makanya Jibril itu mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi Jibril itu bukan satu ya, Jibril itu banyak. Jibrilnya Jibril itu yang ketemu Kanjeng Nabi. Nanti yang Ruhul Qudsi ini Jibril yang ini nanti yang ketemu kita. Itu sebagai penterjemah antara kita dengan Allah. Apa yang dimaksud Allah seperti ini? Apa seperti ini? Itu dia sebagai penterjemahnya. Ya. Mimpinya apa ya? Ini firasat apa yang? Ya kayak saya pulang ke rumah mertua, fotonya anak-anaknya jatuh, kelobiak, iki firasat apa yuni gini, mosok cacakmu, si delok jauh, lo gitu lo, namanya figura kayu dari orangnya itu masih SMA, orangnya masih baru lulus sarjana sampai anaknya tadi dokter tadi jatuh. Nah jatuhnya itu karena berurutan 3, karena apa yang atas jatuh mengenai bawahnya hancur pior. Kebetulan saya di Jakarta ketemu, Masmu gak apa-apa toh? Ya gak apa-apa, aman-aman saja, malah lihat Blackpink kok. Ya, nah, itu gak perlu diterjemahkan oleh Ruhul Qudus, ya, memang gaprek bahasa Jawanya. Jadi hal-hal yang semacam itu nanti penterjemahnya adalah Ruh Qudsi, ya. Melalui pendidikan tarbiyah, ya, pendidikan ruhani dari seorang walinya Allah. Jadi kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, ya, mudah-mudahan kita di pertemuan besok sudah khatam. Bapak Ibu yang di majelis kan sudah terima Fatqur Rabbani semua, ya? Yang di Zoom mungkin yang di luar kota sudah saya kirim semua, tinggal yang kotanya dekat, ya. Kalau mau diambil monggo, ya, mungkin kita di awal Desember nanti, akhir November kita ijazahan yang Sirul Asrar, mudah-mudahan di awal Desember kita bisa ngaji Al-Fatqur Rabbani. Bapak Ibu yang di Zoom, ya, mungkin setelah ngaji boleh Bapak Ibu keluar dari grup Sirul Asrar. Besok saya undang ke yang Al-Fatqur Rabbani, ya. Jadi silahkan keluar dari grup, nanti saya undang yang ini. Jadi yang saya undang yang terdaftar sebagai peserta Al-Fatqur Rabbani. Yang enggak ya enggak, tapi nanti akan saya keluarkan yang ada di grup, karena ngajinya sudah khatam. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhum ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'id, ij'al bin amrina ya Allah farja wa makhraja, ya sariqal mustaskhirin wa ya qiyasal mustaqisin, innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.